Selamat malam. Tamu kami malam ini adalah seorang musisi. Salah satu majalah bahkan pernah mengatakan bahwa band yang dibuatnya adalah salah satu band yang immortal. Dan ia juga banyak dikupas di berbagai media massa. Dan ada beberapa pemikiran yang mungkin menurut Anda diantaranya adalah kontroversial. Siapakah dia? Ahmad Dhani. Selamat malam. Selamat malam. Benar nggak salah satu majalah mengatakan band Anda itu immortal ya? Salah satu majalah asing ya berarti ya yang di Indonesia. Sambil duduk. Itu di situ disebutkan 25 tokoh musik yang immortal. Itu salah satunya band saya dan saya sendiri. Iya. Kalau immortal itu kesannya bisa hidup beratus-ratus tahun gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin karena menurut saya kadang-kadang dibandingkan presiden, musisi itu lebih immortal. Misalnya seperti ini ya, tahun 65 kamu pasti lupa siapa Perdana Menteri Inggris. Tapi John Lennon sampai 200-300 tahun orang masih tetap akan ingat. Oke. Sekarang ini lagi sibuk apa nih? Saya lagi besar apa? mempersiapkan bisnis buat anak-anak. Kan Al udah mulai gede, El mau lulus SMA ya kan. Ya, Mereka kan udah mandiri tuh, bintang iklan di mana-mana, band, nge-DJ apa, masih harus disediakan bisnis oleh bapaknya. Ya kalau bisnis kan lebih settle ya. Kalau musik kan musik entertainment kan ada pasang surutnya. Dan Musik Ahmad Dhani immortal. Immortal namanya, ekonominya pasang surut. Bener, pasti nggak ada yang percaya di sini kalau ekonominya Ahmad Dhani pasang surut. Pasang surut dong, seperti sekarang kondisi ekonomi sekarang, apalagi kondisi ekonomi sekarang ya, nggak seperti dulu lah. Nggak seperti dulu. Yang sekarang nih maksudnya tahun 2015. Ya, saat ini saya harus kerja keras banting tulang untuk stay alive. Gitu. Karena? Ya karena musik juga udah mulai tidak seperti dulu ya. Dulu zaman dulu kayak misalnya saya zaman dulu ngeband tuh keren gitu loh. Cuman sekarang kondisinya memang lain di musik tuh emang saya sendiri khawatir kalau misalnya anak saya terjun di musik gitu. Saya sendiri khawatir ya. Dulu ayahanda Ahmad Dhani juga jangan-jangan khawatir Iya, lihat anaknya main ayah saya musik juga ya. khawatir dulu. Oke, kita lihat dulu profil Ahmad Dhani berikut ini. Anda tentu kenal dengan sosok yang satu ini. Ya, Dhani Ahmad Prasetyo. Lebih dikenal publik dengan nama Dhani Manaf atau Ahmad Dhani. Bisa dibilang, pria kelahiran Surabaya 26 Mei 1972 ini merupakan salah satu musisi yang populer di negeri ini. Nama Ahmad Dhani mulai dikenal pecinta musik tanah air saat band Dewa 19 meluncurkan album perdana pada tahun 1992. Bersama Dewa yang kerap berganti nama dan personil, Dhani tercatat sudah menghasilkan belasan album. Saat Dewa vakum 17 tahun lalu, Dhani menggarap proyek idealisnya. Ahmad Band muncul dengan album bertajuk Ideologi Sikap Otak. Di era ini juga bersama Andra, Dhani juga sempat melahirkan hits Kuldesak. Selain itu, ia juga mulai merintis karir sebagai produser musik saat bekerja sama dengan penyanyi solo wanita, Reza Artamevia. Sejak masa sekolah, buah hati Edi Abdul Manaf dan Joyce Teresia Pamela Kohler ini sudah bermusik. Bahkan ia sempat menjuarai festival musik di masa SMA. Di kalangan sahabat-sahabatnya, ayah dari El, Al, Dul, dan Safia ini dikenal sebagai sosok jenius dalam bermusik. Terbukti di bawah perusahaan rekaman miliknya, Republik Cinta Manajemen, ia berhasil menelurkan banyak penyanyi terkenal seperti The Rock Indonesia Ahmad Dhani atau Triad, Mulan Jamila, The Virgin, Mahadewi, dan Laki-Laki. Kini Dhani makin memantapkan eksistensinya dalam dunia hiburan dengan kerap didaulat menjadi juri dalam sebuah ajang pencarian bakat bermusik. Tadi
sebut ada Ahmad Dhani, Dhani Manaf itu pernah sempat ganti-ganti, sekarang udah nggak kedengeran lagi tuh nama Dhani Manaf. Saya lebih seneng, jadi nama asli saya kan Dhani Ahmad Prasetyo. Tapi kalau menurut adabnya itu nama Ahmad harus di depan. Gitu. Jadi jadi saya pakai Ahmad, saya balik Ahmad Dhani. Gitu. Manafnya lah saya lebih seneng Ahmad Dhani aja. Oke. Waktu itu masih bawa-bawa Manaf karena mungkin waktu itu ada kakak saya kan Dadang S Manaf gitu kan. Oke. Ya saya lebih pede dengan Ahmad Dhani aja. Oke. Dhani itu kan sekarang jadi juri ya gitu kan. Terus bikin band ini, band itu, band ini, band itu gitu ya. Terus kemudian bisnis juga gitu. Pertama kali dulu jadi musisi dulu, produser dulu, atau penyanyi dulu? Sebenarnya aku langsung jadi musisi dan produser karena di album pertama Dewa 19 itu aku yang produser. Aku yang produce album itu, di album Dewa pertama. Habis itu baru mulai belajar produserin artis lain tahun 95, Dewa 92 kan. 95 saya produserin Reza, rilis 97. Habis gitu terus-terusan ya, habis itu mulai Ratu dulu tahun 2000 awal lah, Ratu dulu rilis 2003. Lalu habis itu bikin RCM 2007. Dari situ semua Dewi, Mulan, terus laki-laki sampai sekarang albumnya anak-anak saya. Itu kan lumayan banyak tuh kalau diurut ya. Berarti Ahmad Dhani ini talent scouting juga ya? Ya talent scout sih mungkin awalnya dulu pertama kali milih Ari Lasso ya. Ari Lasso lagi di pinggir jalan duduk-duduk, saya ajak nyanyi jadi band saya dulu Ari Lasso. Itu asli lagi duduk di pinggir? Lagi duduk di pinggir jalan di sekolah. Lagi nge-band dia? Atau? Dia memang bisa nyanyi sama band lain gitu kan. Tahun 91 itu dia lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu, sama kita juga nongkrong di pinggir jalan gitu kan. Saya ajak lah untuk main menjadi penyanyi Dewa kan. Itu adalah hal yang paling dikenang oleh Ari Lasso. Terus Once pun juga gitu, lagi nongkrong-nongkrong nggak jelas di kafe, ya kan. Setiap hari nongkrong aja Once, akhirnya saya ajak nyanyi, ya kan. Ya itu mungkin salah satu bakat terpendam ya, bakat terpendam. Nah itu, ngelihatnya tuh gimana gitu, misalnya nih orang nih, aku ajak gitu, ini bakal aku nih, udah kebaca seperti itu atau enggak? Iya, pada ininya sih mungkin juga nggak ada orang lain ya. Waktu itu nggak ada orang lain selain Ari Lasso, waktu itu juga nggak ada orang lain selain Once gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang datang ke saya langsung kayak Pinkan Mambo tuh di mall, dia ketemu saya langsung pengen ini, saya ajak ke rumah, saya temuin nama mantan saya waktu itu Maya, jadi duo Ratu ya, saya nemuin juga. Terus kadang-kadang juga bisa saya perintahkan seseorang untuk cari penyanyi pengganti Ratu waktu itu kan. Akhirnya manajer saya dapat Mulan kan, dapat itu juga atas perintah saya untuk cari ke Bandung. Ya begitu terus lah, akhirnya dapat juga buat Dewi, akhirnya itu kriterianya itu suara mesti oke dong pasti? Atau? Ya sebenarnya waktu itu saya memang nomor 1 suara ya, nomor 1 suara dulu. Yang berikut sih nomor 2, tetap nomor 1 suara, dan mungkin sekarang saya bisa lebih tajam lagi. Iya. Jadi kalau misalnya untuk warna suara seperti Pinkan, ini cocoknya lagu yang begini itu udah kebaca sama Dhani? Iya. Bisa. Sampai sedetil itu ya. Iya, ini harus lagunya mellow lah. Kayak misalnya begitu. Ari Lasso warnanya kan beda banget sama Once waktu itu kan. Tapi saya yakin dengan Once ini warna Dewa bisa sedikit berubah nih. Kebetulan memang perubahan itu yang kita mau gitu. Oke. Bagai buih di laut biru, tersapu ombak terhempas badai. Aku bagai debu di padang pasir, terseret angin terbakar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar.
jalanmu agar tak tersesat di persimpangan jalan. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Tahun 98 ini kan ada Ahmad Band. Ya. Ya. Itu campuran dari beberapa Ya musisi, kan? itu zamannya apa? Zamannya Orde Baru lah itu kan. Ya, itu kan memang Ahmad Band itu dirilis memang Mei 1998. Nama albumnya apa? Sikap Otak. Ideologi Sikap dan Otak. Oke, ideologi, sikap, dan otak. Di situ tuh pernah sampai ada beberapa judul yang sampai isinya adalah lebih pada kritikan-kritikan lirik-liriknya gitu. Ini kalau saya bacakan sedikit ada mengenai distorsi. Iya, iya. Quote-nya di situ yang muda mabuk, yang tua korup, ya kan? Jayalah negeri ini, jayalah negeri ini. Itu distorsi. Kemudian ada lagu Interupsi sama Ode Buat Ekstremis. Kalau saya sih gini ya, saya sempat terjebak terlalu serius mikirin bangsa ini gitu loh. Itu 98 tuh kan? Ya itu 98. Oke. 98 saya pikir ya namanya semua orang itu tahun 98 tuh semuanya apa idealis gitu ya. Tapi bergesernya waktu sampai Pilpres kemarin 2014 terus ternyata ya gini-gini aja sampai 2015 saya baru sadar gitu loh. Ngapain ya saya serius-serius banget mikirin bangsa ini gitu loh. Sementara bangsa ini juga santai-santai aja gitu loh. Ya udah. Jadi akhirnya bawa Jadi akhirnya ya santai udah juga. masa bodoh lah gitu Jadi, ya kan. ya jangan masa bodoh juga dong. Hah? Ini kan negara kita juga gitu ya. Iya, maksudnya ini. Saya berkarya di Twitter aja lah. Jadi Twitter itu menurut saya adalah kalau zaman dulu, zamannya apa orang filosofer zaman dulu itu pena dan kertas adalah sarana Senjata gitu untuk ya. senjata untuk apa berburu, ya kan? Ketika ada ide, buah pikiran. Nah, Twitter buat saya itu seperti itu. Oke. Untuk mencatat buah pikiran saya yang mudah-mudahan berguna buat bangsa dan Terlepas negara dari ini. kemudian tweet Anda bisa memicu kemarahan orang lain misalnya. Ya namanya buah pikiran itu kan nggak harus sependapat dengan orang lain kan. Misalnya saya tadi berbicara, cuman Nabi yang bisa bilang bahwa ini sesat dan kafir, cuma Nabi. Kan bisa aja ada orang yang tidak berpendapat sama marah. Nah kan memicu ya. Makanya itu tadi yang namanya kontroversi itu kan sebenarnya kan adalah pergesekan pemahaman. Kan? Jadi kalau misalnya dianggap kontroversi ya berarti ada pemahaman pemikiran yang bergesek dengan orang lain. Oke. Di situ ada keluarga, ada anak-anak, ada bisnis juga. Tidak khawatir kalau misalnya kemudian mereka yang menjadi sasaran tembak mereka yang tidak suka dengan Anda. Ya sebenarnya mereka tidak suka itu karena sebentar aja sih, karena dianggap mungkin pemikiran saya ngaco gitu. Tapi lama-kelamaan mereka akan berpikir bahwa itu benar. Oke. Mudah-mudahan begitu gitu. Iya. Ada cuplikan lagu ya yang ingin diperlihatkan ya?
Lo merasa ada mirip nggak lagunya? Bukan mirip ya, itu 100% sama. 100% sama. Iya. Siapa duluan yang keluar? Ya lagu barat itu dong. Lagu barat itu. Jadi Dani sempat denger itu dulu. Bukan sempet denger dong, kita kan beli rights-nya. Oke. Kita Beli rights-nya beli maksudnya? rights-nya, Beli iya. rights-nya itu? Ya kita beli rights untuk menggantikan lirik. Jadi itu bukan itu pertama pertama yang saya lakukan. Stephen Simmons. Ya, Stephen Simon. Hal berikutnya adalah lagunya Mulan yang Cinta Mati 2. Itu dari lagunya Sergio Mendes. Oke, itu juga Itu juga dari beli rights-nya beli juga? rights-nya, ha-ha. Oke. Dan Banyak, itu ditiru sekarang. Sekarang lagi tren. maksudnya ditiru? Dia lagi tren sekarang hal yang saya lakukan itu Aha. pertama kali di Indonesia tuh saya yang melakukan. Ditiru oleh sekarang banyak kan perusahaan rekaman kayak misalnya lagunya Overtunes itu Oke. juga lagunya dari lagunya Backstreet Boys apa ya. Diambil diganti lirik alih bahasa. Dan itu harus beli copyrights-nya. Iya dong. Nah, Banyak orang yang nggak tahu bahwa ini Dani plagiat nih dari lagu anu begitu. ya kan namanya orang awam juga pasti seperti itu kan. Jadi kita harus memaklumi kalau ada orang awam yang nggak ngerti. Kan dia nggak beli kasetnya. Yang ngomong pengamat musik kok, masa nggak? Ya pengamat musik Nggak kan awam, nggak kan? semua awam, ada yang awam. Ada yang awam juga. Kalau mereka tidak awam pasti mereka tidak akan bicara seperti itu. Oke, jadi kalau dibilang ada berapa lagu yang dari luar sana yang sudah diambil dibelilah copyright-nya untuk ganti lirik? Tiga. Untuk alih bahasa. 3 lagu. 3 lagu. Yang pertama Satu itu yang tadi itu. Stephen Simon. Aha. Yang kedua Cinta Mati 2 Mulan Jamila itu dari Sergio Mendes. Yang ketiga Cinta Mati 3 Mulan Jamila juga. Itu dari? Dari lagunya Michael English. Oke, mahal nggak sih? Murah. Boleh tahu berapa? Pertama sih mereka pikir Indonesia kan besar kan. Wow, 200 juta orang. Mereka mintanya macam-macam, tapi karena mereka punya perwakilan di sini bisa menjelaskan kan. Akhirnya ya dengan 20 juta rupiah bisa dapat. Oke, 20 juta tahun? Ya 2010 terakhir ya. Sekarang 2015 beda dong. Saya nggak tahu, kayak misalnya The Overtunes pakai lagunya Backstreet Boys itu waktu itu saya belum tanya berapa. Ya nggak Oke. mahal kok, itu kan advance royalty kan. Oke. Ada lirik yang lagu Chrisye itu banyak yang dipuji, yang banyak yang suka lah dipuji orang begitu. Di situ begitu puitis, begitu soal ketuhanan gitu. Itu memang cerminan dari mana itu? Jadi sebenarnya gini, saya banyak juga menerima pujian dari orang ya. Untuk lagu yang itu. Untuk lagu itu. Tapi setiap orang muji saya selalu kasih tahu, itu bukan saya. Itu wacananya tokoh sufi namanya Rabia Al-Adawiyah. Saya hanya mengutip saja. Gitu. Oke. Karena kalau wacana saya lebih tinggi dari itu. Misalnya liriknya jadi gimana? Misalnya liriknya ya, mungkin saya ada lagu, misalnya judulnya yang ini. Bahasa Inggrisnya Devil's Lawyer. Dan Oke. itu akan nggak mungkin diterima di Indonesia. Pikir-pikir tuh orang Indonesia. Oke, kalau yang di Kuldesak? Kuldesak, apa liriknya? Aha. Biasa Inspirasi aja. dari mana? Biasa aja. Lirik Kuldesak, biasa aja lah Kuldesak. Kan cuma tolonglah Tuhan, beri petunjukmu jalan yang benar. Itu biasa aja. Itu memang Common lah itu. doa sehari-hari Ya, gitu common ya. lah itu, nggak terlalu dalam. Tidak terlalu filosofis. Oke. Apa yang paling Dani merasa kehilangan dari sosok ayah? Bayangkanlah
jika hari ini adalah hari yang terakhir dan esok hari takkan pernah ada. Semuanya akan musnah, kamu kan sadari. Sisa hari ini adalah surga yang terlupakan, dan kamu akan peluk semua orang yang kamu cinta, dan kamu akan menangis syukuri hari ini. Jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini, masih ketika perang dan ketika yang kita kanda, kesombongan atas kebenaran. Hari terakhir di dunia. Oh, itu lagu yang baru saya buat, baru saya buat ya, baru saya Oke. buat. Lagu terbaru lah, the latest lah. Oke, itu apa gambarannya? Jadi gambarannya saya ingin memberikan sebuah gambaran bagaimana tentang begitu berharganya satu hari aja itu kita hidup di bumi. Tapi banyak orang lupa sehingga menyia-nyiakan dengan berbuat hal-hal yang tidak penting. Oke. Ketika misalnya kamu ya divonis misalnya hanya punya waktu 24 jam ini. Kamu tahu dalam 24 jam ke depan kamu akan mati, meninggal, ya kan, bahasa Indonesianya, bahasa Surabayanya mati. Kamu akan menghargai ternyata dalam 24 jam ini itu adalah surga sebenarnya. Kamu akan memeluk orang yang kamu cintai. Karena begitu berharganya 24 jam ini ketika kamu tahu bahwa 24 jam ke depan kamu tidak hidup lagi. Oke. Itu inti lagu itu gitu. Inspirasi dari mana itu? Apa karena melihat Enggak. bangsa ini begini begitu, perpecahan Enggak. misalnya? Ini sih nggak ada, lagu ini sih nggak ada hubungannya sama politik ya, nggak ada hubungannya politik. Lagu ini ya untuk ini aja, untuk lebih bagaimana kita memahami dan menghargai hidup aja. Oke. Nah, nah sudah ya mengenai lagu-lagu gitu ya. Sekarang kita beralih ke masa kecil Ahmad Dhani. Oke. Ya, ini masa kecil ini bandel apa enggak? Atau emang orangnya udah kayak begini dari dulu gitu? Yang ya orang banyak yang bilang Dhani arogan gitu kan? Kalau dibandingkan Al Eldul, kayaknya Al Eldul nggak ada apa-apanya deh sama saya. Maksudnya lebih gimana? Lebih nakal saya. Oh gitu. Oke, lebih nakal tuh gambarannya gimana tuh? Ya gambarannya satu kampung tahu semua lah, kalau misalnya pernah nih ada bahasa Jawanya itu kabel listrik nih gantep. Gantep tuh nempel. Nempel gitu ya, kan koslet tuh. Uh-uh. Satu kampung keluar semua itu. Ini pasti Denny ini pasti. Namaku kan dulu kecilnya Denny namanya. Udah. Padahal emang iya. iya. Kirain emang karena PLN itu satu gitu. Tapi ini kita lihat dulu, Dhani itu lebih banyak terinspirasi dari ayah atau dari ibu? Ya sebenarnya dua-duanya ya, dua-duanya. Ayah saya itu figur yang male chauvinist.
Jadi kalau turunannya tuh berarti Ya kira-kira mirip-mirip lah. Ya kalaupun nggak 100% ya paling nggak 90-80% saya itu terdoktrin oleh ayah saya. ya misalnya kalau dalam perilaku sehari-hari Ya lebih. male superior lah. Gitu. Oke, ini ada cuplikan yang ingin kami perlihatkan ke Dani. Apa yang paling Dani merasa kehilangan dari sosok ayah? Ya sebenarnya kalau kehilangan sih ya tentu ada ya, tapi yang paling berat di hati itu saya belum banyak benar-benar menyenangkan ayah saya gitu. Misalnya? Ya misalnya saya tuh tahu sebenarnya kesenangannya ayah saya gitu ya, tapi kesenangannya ayah saya ini bertentangan dengan kesenangannya mama saya gitu loh. Apa misalnya kesenangan ayah? Susah dijelasin gitu ya, susah dijelasin. Tapi itulah kadang-kadang saya belum menurut saya belum banyak gitu loh menyenangkan ayah saya. Yang tadi 24 jam yang sangat. Ya itu tadi ayah saya itu meninggal ya kan, memang bedanya saya sama ayah saya kan cukup banyak ya, beda 36 tahun kalau nggak salah. Iyalah. Oh iya, saya sama Al kan beda cuma 25 tahun, ya kan? Jadi ayah saya juga meninggal mungkin di saat saya belum mencapai usia 40 misalnya ya kan. Dan banyak hal lah, ayah saya itu belum menikmati kedewasaan saya sebagai laki-laki. Gitu. Oke, kalau 24 jam itu ada, Dani mau ngapain? Ya saya bawa ayah saya ke suatu tempat yang dimana mungkin mama saya nggak tahu gitu. Misalnya tempat seperti? Ya misalnya tempat seperti misalnya yang kira-kira ayah saya suka gitu. Ayah lebih suka kemana sih? Ayah Ke saya itu pantai, suka. ke gunung atau ke? Ya, dia seneng lah di mana tempat misalnya sebuah tempat yang apa ya, yang Kayak susah banget ya buat ngegambarin ayah. ya ayah saya itu suka yang tempat yang kira-kira bisa cuci mata lah seperti itu. Ini cuci mata macam-macam ya? Iya, cuci mata. Oke. Kan kalau ada beberapa seniman, ayahanda meninggal bikin lagu gitu kan, Ebit Gade misalnya, Rinto Harahap misalnya. Dan ini buat lagu khusus untuk ayah? Saya itu kalau mau berbuat sesuatu tapi kalau belum bisa belum bisa. Saya kan suka banget lagu ayah tuh. Saya belum punya nada yang bisa mengalahkan lagu itu gitu. Jadi kayaknya susah banget kalau saya membuat lagu yang belum bisa ngalahin lagu ayah nih.
Daripada nggak Yang udah- ngalahin, mendingan nggak bikin. Mendingan nggak bikin gitu. Oke. Iya, semua. Kalau enggak, musik pun, musiknya dia kan musik Queen dulu. Jadi kita semua harus dengar. Jadi harus kalau- dengar. Harus Serumah-rumah. Satu Iya. rumah sampai pembantu pun dipanggil harus dengar. Pembantu tua itu Kang Masa itu sampai hafal lagu Queen. Kalau untuk ibu, Kalau untuk mama saya pernah bikin lagu. oke. Dan kalau untuk Itu ibu, pun temanya nggak seperti lagunya Meli ya. Temanya berbeda, temanya berbeda. dan kalau ada ibu mau bilang apa langsung sama ibu ada di sini. Udah tahu saya. Tahu dari mana? Soalnya dari soalnya wanginya. soalnya tadi siang saya ketemu di salon. Oh, Ngapain mama ke salon? Ibu Joyce apa kabar? Iya Bu, tadi siang ke salon. Iya ke salon Ya udah tadi. kebetulan waktunya harus Jadi kalau ada di salon curiga gitu. Enggak, Curiga, ini pasti saya belum mikir nggak. Mama ke salon ya, tumben amat ya. Saya kan tadi nyari mama. Saya itu setiap pagi masih nyari mama gitu loh. terus Siang kadang-kadang mesti kan rumahnya kita kan berdempetan ya kan. Jadi kadang saya tanya tadi siang sama mboknya, "Mbok, mama kemana?" "Ke salon." "Salon ngapain ya?" Terus saya kan ke sini tadi kan. Oh, ini kayaknya ada hubungannya dengan ini gitu. purification. padahal ibu udah diam-diam aja. Apa? Setiap dia tadi datang, saya langsung sembunyi terus, nggak keluar. Dia suka ganggu soalnya. Jadi Dani ini dibelikan alat musik dari usia berapa tuh? Piano, dia les piano dulu waktu umur masih 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun jelasin Usia piano. 6 tahun. 6 Emang tahun. minta atau memang ibunya yang? Saya yang ingin sekali anak itu paling sedikit harus bisa main piano. Harus piano Bu? Atau ada yang lain yang ibu? Saya merasa lebih apa ya, lebih elit gitu daripada gitar. Lebih elit ya. dan ternyata putra ibu belajarnya rajin atau tetap harus dikejar-kejar juga gitu? Enggak, Dan enggak, kecil itu? enggak jadi dengan pianonya. Jadi Ya. gagal saya. Dulu les piano dulu malas-malasan. Gagal ya. Terus saya masih kurang tetap berjuang. Akhirnya saya kasih gitar. Belajar gitar dari saya. Tapi dalam seminggu saya kalah. Dalam seminggu kalah? Maksudnya lebih cepat dia. kemampuannya Kemampuannya lebih cepat. waktu itu usia berapa? SMP 13. 13 ya SMP. Oke. Dan dari situ habis gitar Dani lari ke Ya keyboard gitar dulu piano, atau yang- keyboard dan piano balik lagi main piano. akhirnya belajar juga piano Akhirnya gitu. dua-duanya ya. Akhirnya Drum dua-duanya. juga ya kamu ya. Iya, drum juga dulu pernah les. Ya. Maunya sih dulu les drum. Seneng dulu. drum ya. Tadinya drum tapi kok saya enggak gitu setuju. Saya lebih seneng dia piano tadi. Kalau drum sendirian solo begitu kedengerannya gimana tuh Bu? Iya makanya. Tapi memang apa bisa gitar sama bisa piano itu menjadi kelebihan dan diferensiasi saya. Misalnya dibandingkan pemain piano yang lain, saya menjadi komposer yang lebih berwarna daripada karena saya bisa gitar. Atau dibandingkan dengan pemain gitar yang ngarang lagu dengan gitar, saya lebih berwarna karena saya juga bisa main piano. Gitu. Oke. Tapi aku melihat perubahan dari duduknya Dani nih. Tadi kan waktu sendirian di situ begini gitu ya. Enggak, itu angle, bukan. masalah angle kamera. Terus sekarang sudah ada Ibu Joyce di sebelahnya Bukan. langsung begini duduknya. Bukan masalah angle kamera, ya. Pakai celana pendek soalnya kan. Bisa aja ngelesnya. Oke. Bu, Dani ini emang keras sosoknya dari kecil. Ya, memang keras. Mungkin karena anak pertama ya, anak laki sendiri, anak pertama juga. Terus ya semua harus ya. Harus dipenuhi gitu. Harus dipenuhi semua keinginan harus. Iya, semua. Kalau enggak, musiknya dia kan musik Queen dulu. Jadi kita semua harus dengar. Jadi harus dengar. harus Serumah-rumah. Satu Iya. rumah sampai pembantu pun dipanggil harus dengar. Pembantu tua itu Kang Masa itu sampai hafal lagu Queen. Jadi kalau di Udah mobil, antik kan? kalau kita di mobil kan kita kan Ini bertiga umur berapa nih tiga Bu? saudara. Kira-kira umur 10 tahun. 10 tahun, oke. Saya kan
sudah bermasalah memang saya dari kecil. Bayangin aja umur 10 tahun saya udah ngefans sama Queen. Pasti tuh jadi masalah karena Lagu yang mana sih yang disukai? semua saya umur 10 tahun saya udah menjadi Queen, penggemar berat Queen. Itu bermasalah tuh buat saya. Kenapa? Teman-teman saya nggak ada yang suka, nggak ada yang ngerti. Jadi saya termasuk murid bermasalah itu ya. Itu salah satu masalah antar jemput karena dia menguasai musiknya kan dia Queen. Mungkin yang lainnya datang. Semobil-mobil. Iya berhenti akhirnya dia Jadi tidak mau. waktu masih kecil saya bermasalah dengan selera, gitu. Oke. Ya kan, selera saya terlalu tinggi untuk anak-anak usia saat itu. Baik Bu, itu jadi pokoknya keinginannya harus dipenuhi begitu ya. Serumah-rumah harus dengar lagu Queen, itu salah satu contoh gitu. Ada contoh yang lain? Iya kalau kepingin sakit ya. Kalau nggak dipenuhi? Ya Iya. sakit. Sakit misalnya sakit. Ya nggak tahu ya. Tapi yang memperkenalkan lagu Queen siapa? Sama anak Sepupu. yang Oke, Sepupu sepupunya saya. udah besar. Udah Apa besar, 10 tahun ya. juga. Besar, ya. Beda 8 tahun beda. di atas. Oke, kenalin suka. Suka. Oke. Dan lagu-lagu dari sekarang lebih banyak banyak nggak yang diinspirasikan dari Banyak Queen? dong. Dari Dewa 19 juga banyak yang terinspirasi dari Queen, banyak banget. Mhm. Kalau dibilang ada berapa lagu? Ya 10% lah, 10% dari 10%. lagu saya itu terpengaruh Queen. Oke. Karena nggak gampang bikin lagu kayak Queen itu nggak gampang. Pupus juga yang ting. Nah, itu pianonya itu. Itu cara bermain piano Queen tuh. Itu dari Queen ya? Iya. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti apa orang-orang itu kan terhadap saya benar sebagai ibunya apa nggak bisa ngajar anaknya apa gitu kan Ada yang sampai ada yang sampai mengatakan ibu. seperti itu. Hmm. Ya saya ya harus lumayan stres lah. Bu, kalau lagi kecil ini kan bisa dibilang banyak masalah gitu ya. Guru BP telepon rajin gitu ya Bu ya. Sekarang sampai dewasa Bu, pemberitaan juga masih banyak tentang Ahmad Dhani. Ibu mengikuti nggak? Udah nggak ngikutin lagi. Males sudah dengerinnya sudah. Kenapa Bu? Lebih sering Facebookan soalnya. Ibu-ibu kenapa udah males? Iya khawatir aja. Nanti bermasalah lagi itu. Emang yang bikin ibu pernah sangat khawatir yang pemberitaan yang mana? Yang pernah? Pemberitaan sama X-nya. Kan beritanya ya kadang-kadang itu berita yang tidak benar masuk lagi. Jadi kadang-kadang kita kan pertama kali kita kaget juga gitu. Tapi lama-lama jadi sudah kebal. Jadi kebal akhirnya. Jadi pada masa-masa itu, masa-masa sedang banyak-banyaknya pemberitaan mengenai Dhani. Iya. Pada saat itu Mama waktu itu diarahkan. stres banget. Stres banget. Mama waktu itu stres banget. Karena kan takut kok pendapat masyarakat nanti gimana. Misalnya kalau hal-hal seperti ini, saya bilang sama Mama. Saya sempat nasihatin Mama loh waktu itu. Bayangin aja seorang anak nasihatin Mama yang kurang ajar nggak? Tapi nasihat saya itu benar gitu ya. Mam, jangan takut. Memang itu harus jalannya seperti itu. Ya kan? Saya bukan mau nyamain sama Nabi Yusuf. Ya kan? Nabi Yusuf kan juga difitnah waktu itu kan. Memperkosa Zulaiha waktu itu kan. Ada usaha percobaan, padahal kan enggak. Ya kan? Tapi Nabi Yusuf kan diem aja. Aku waktu itu ngomong sama Mama. Akhirnya Mama mungkin baru mengerti. Oh ya udah. Memang saya kuat menghadapi itu ya, tapi Mama yang nggak keluarga kuat. belum tentu. Belum gitu ya. tentu, iya. Karena kita keluarga besar semua. Apalagi berat. waktu isu apa Pilpres 2014 tuh. Yang ada tweet palsu. Saya akan potong kelamin kalau misalnya Jokowi jadi presiden. Oh jadi itu palsu ya? Itu tweet palsu. Bayangin aja. Banyak yang nunggu loh. Iya. Ya itu karena apa? Gagal pemahaman. Oke. Ibu bentuk stresnya sampai segimana sih Bu? Sampai nggak mau ketemu tetangga misalnya atau sampai Kan saya sendiri juga punya teman-teman. Saya di organisasi juga. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti apa orang-orang itu kan terhadap saya benar sebagai ibunya apa nggak bisa ngajar anaknya apa gitu kan. ada yang sampai Ada yang sampai ibu ke mengatakan ibu? seperti itu. Ya saya ya harus lumayan stres lah. Ibu berusaha jawab ke mereka? Berusaha jawab nggak atau diemin aja? Saya jawab. Ibu jawab apa?
Saya Gembalain anaknya Kan dong. susah, kan susah. Karena harus satu persatu memberikan klarifikasi begitu Bu. Nggak konferensi pers kan selesai gitu. Kalau Ibu kan enggak. ya, iya. Ya satu persatu kepada orang-orang satu persatu. Pada yang tertentu, jadi kan itu nanti lebih baik dari satu tapi berjalan daripada saya di pers wah tambah jadi infotainment lagi nanti. Oke. Jadi sampai sekarang tuh masih aja gitu ya. Nggak tahu sampai kapan nih bakal jadi pemberitaan. Tapi ada sisi sweetnya nih Bu. Anak manis gitu dari putra Ibu ini. Ada lah, Apa misalnya? nggak pernah lupa sama mamanya. Itu satu. Iyalah, masa lupa? Maksudnya nggak pernah lupa itu? Manis ya. Yang kedua, ya dia memberikan cucu-cucu yang manis-manis juga. Bu, sekarang nih Dani sudah kan jadi juri, jadi apa segala macam sudah gitu Bu. Ada harapan nggak Bu untuk putra Ibu? Harapan dia bahagia aja. Mhm. Itu aja. Kalau yang lain kan bisa dicari, kebahagiaan yang dia harus cari. Udah bahagia aku. Sudah bahagia. Udah. Udah, berarti sudah dong. Baik, kalau dari Dani ada yang ingin disampaikan ke Ibu? Ya nanti saya ngomong sendiri aja. Sekarang, Hah? sekarang. Jangan Yang dong. bisa didengar, kan inspirasi untuk masyarakat. Kalau saya sih gini ya, saya dari awal itu sebagai anak laki-laki mungkin yang nggak banyak anak laki-laki lain itu mengerti bahwa saya menikah umur 25 dan memberikan cucu itu adalah hadiah terbesar mungkin ya, karena nggak semua, karena banyak anak laki-laki yang takut menikah ya dan nggak tahu bahwa sebenarnya menikah dan punya anak itu menghadiahkan cucu itu juga sesuatu yang luar biasa buat orang tua gitu. Jadi untuk Makanya jangan lama-lama untuk cowok-cowok, jangan terlalu lama menikah lah. ada yang kena di sini kayaknya. Baik, Ibu Joyce terima kasih. Iya, karena mungkin Mama juga masih ingat bagaimana dulu Mama pertama kali ada Al. Dulu Al itu anak pertama saya, cucu pertama Mama. Ponakan pertama dari semua Itu disayang tante-tante. banget Oh, pasti itu iya. anak tuh. Saya. Oke. Terima kasih sudah hadir di sini. Ibu juga terima kasih. Dan jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.